Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada saat kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali di pelajaran IPS. Nah, adapun materi yang akan kita bahas yaitu adalah potensi sumber daya alam di negara Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya, dan semoga kakak-kakak semua selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam belajar. Nah, kita masuk pada pembahasan materi kita hari ini, yaitu adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, adakah dari kakak-kakak semua yang bisa mendefinisikan tentang potensi sumber daya alam? Apa sih itu yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Nah, mari kita bahas. Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, ini adalah pengertian sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang ada di bumi, baik itu berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup, di mana sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kegunaan dari sumber daya tersebut dinilai dari berdasarkan manfaat yang dipakai oleh manusia. Nah, di sini contohnya ada lahan yang subur, potensial untuk dijadikan daerah perkebunan, adalah sumber daya alam yang bernilai tinggi. Nah, ini maksudnya itu adalah lahan yang subur. Lahan itu kan lahan awalnya kosong. Sebelum dia ditanami, dia hanya tanah yang subur, yang kosong. Lalu ada orang yang berpikir untuk memanfaatkan lahan tersebut. Jadi dia berpikir bahwa alangkah lebih baiknya lahan ini dimanfaatkan untuk ditanami sesuatu yang dimana nanti tanaman tersebut dapat dipanen, yang kemudian nanti dapat dijual dan menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Nah, jadi di sini contohnya adalah mengolah sumber daya alam dengan menjadikan lahan tersebut ladang penghasilannya. Jadi salah satunya contoh yang sering kita lihat itu yang sering kita ketahui ada di lingkungan sekitar, contohnya adalah lahan pertanian. Lahan pertanian ini diolah oleh para petani yang dimana ditanami padi, ditanami jagung, ditanami kacang, sayur-sayuran. Nah, dengan adanya hal tersebut, para petani tersebut menanam tanaman tersebut nanti dijaga, dirawat sebaik mungkin agar mampu menghasilkan hasil yang maksimal, agar mampu menghasilkan sayur-sayuran yang maksimal. Maka dari itu, yang kemudian nanti setelah dipanen hasilnya dijual dan dipasarkan, lalu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, jadi di sini adalah contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Nah, selanjutnya sumber daya alam itu diklasifikasikan dan digolongkan beberapa golongan. Yang pertama, ada sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Sumber daya alam berdasarkan pemulihannya ini ada dua. Nah, yang pertama sumber daya alam terbarukan dan juga sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, artinya sumber daya alam terbarukan ini adalah sumber daya ini tidak dapat habis sekali pakai. Artinya dapat dipakai berulang-ulang. Nah, berbeda halnya dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak terbarukan ini adalah sumber daya yang cepat habis atau masanya sekali pakai. Nah, contohnya ada mineral, ada barang tambang, batu bara, gas alam, dan bahan bakar fosil lainnya, yang dimana seperti yang kita ketahui, contohnya di sini ada bahan bakar fosil, yaitu ada contohnya minyak bumi. Minyak bumi ketika kita memakai, itu ketika habis ya sudah habis, kita harus membeli baru, tidak ada lagi kita bisa mendapatkan secara langsung dari alam. Nah, ini merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Jadi, ketika kita menggunakannya, ketika kita memakainya, itu sekali pakai, sekali habis. Nah, ini merupakan sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan materinya. Nah, yang pertama sumber daya alam organik, yaitu sumber daya alam yang materi pembentukannya berasal dari jasad hidup,
yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Contohnya ada hutan, pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Seperti yang kita ketahui, kehutanan Indonesia memiliki keragaman potensi alam yang banyak. Contohnya di bidang kehutanan saja banyak hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah, di sini hutan ini merupakan sumber daya alam organik. Organik, jadi tidak dicampur tangan oleh manusia dan benar-benar ada tumbuh. Nah, jadi selain itu juga ada pertanian. Pertanian ini seperti tadi yang sudah disebutkan, ada lahan yang subur di mana nanti diolah oleh para petani, yang di mana nanti hasilnya akan dipanen dan dijualkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ada perikanan dan juga peternakan, yang di mana hal ini juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat. Nah, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan materi yang berikutnya, ada sumber daya alam anorganik, yaitu sumber daya alam yang materialnya berasal dari benda-benda mati, yang berupa zat padat, cair, dan gas. Nah, contohnya ada tanah, ada batuan, ada minyak bumi, mineral, dan juga gas alam. Berarti sumber daya alam organik ini termasuk juga dari dalam golongan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang artinya memang berdasarkan masa pemulihannya, berdasarkan masa pakainya ini yang itu sekali pakai. Nah, sumber daya alam yang berikutnya, nah berdasarkan habitatnya, yang pertama ada sumber daya alam terestris, yaitu maksudnya semua sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah, di mana sebagai tempat lahan kegiatan manusia. Contohnya ada keramik, genteng, dan batu bata. Nah, seperti yang kita ketahui, proses pembuatan keramik, proses pembuatan genteng dan batu bata ini merupakan sumber daya yang memang bersumber dari tanah liat. Contohnya kan ada keramik dan genteng, ini bersumber dari tanah, yang kemudian tanah tersebut diolah dan dibentuk menjadi sebuah keramik atau genteng. Nah, ini berasal dari alam dan ini merupakan pembentukannya yaitu di daratan. Nah, jadi merupakan sumber daya alam terestris atau daratan yang berhubungan dengan tanah sebagai tempat atau lahan kegiatan manusia. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam akuatik. Akuatik ini perairan, yang dimana sumber daya alam ini berhubungan dengan air. Contohnya ada danau, ada sungai, air hujan, dan juga air laut. Nah, seperti yang kita ketahui, berarti ketika ada hujan turun, itu merupakan adalah sumber daya alam akuatik. Nah, begitupun air laut. Air laut ini air yang ada di lautan. Ini merupakan sumber daya alam akuatik. Nah, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Nah, ada apa saja sih yang termasuk dalam golongan sumber daya alam berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan ini? Yang pertama, yaitu ada sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi. Contohnya ada mineral magnetik, hematik, limonit, siderit, dan juga pasir kuarsa. Nah, berikutnya ada sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam berbentuk makhluk hidup. Contohnya ada hewan dan juga tumbuhan. Nah, tadi seperti yang sebelumnya ada perhutanan, perikanan, dan lain sebagainya itu juga masuk dalam sumber daya hayati. Nah, sumber daya yang berikutnya ada sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contohnya ada bahan bakar fosil, di mana di dalam bahan bakar fosil ini ada bensin, ada solar, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Yang dimana ketika bahan-bahan ini diolah, dia menghasilkan suatu energi. Contohnya bensin. Bensin diolah berasal dari minyak, berasal dari bumi, berasal dari dasar bumi yang dimana diolah dan jadilah bensin. Berdasarkan minyak bumi kan masuk dalam golongan minyak bumi yang dimana diolah lalu dipasarkan, didistribusikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti yang kita ketahui digunakan sebagai untuk bahan bakar kendaraan, bensin untuk motor dan mobil. Ketika kendaraan tersebut tidak dikasih bahan bakar, tidak diberi bensin, solar, dan lain sebagainya, kendaraan tersebut tidak akan jalan. Jadi motornya ada, bentuk fisiknya ada, tapi energi yang mendorong motor tersebut untuk bisa jalan
komponennya itu adalah bensin. Nah, jadi di sini bensin memberikan manfaat, yaitu memberikan energi untuk untuk agar motor tersebut ketika di starter bisa menyala. Nah, jadi di sini adalah energi ini itu sumber daya alam yang berguna dan menghasilkan energi. Nah, sumber daya alam yang berikutnya yaitu ada sumber daya ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Contohnya ada sekolah, ada pasar, stasiun, dan lain sebagainya. Nah, contohnya sekolah. Sekolah ini adalah suatu ruang di mana di dalamnya ada interaksi antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa. Nah, di sini kalian kan untuk berinteraksi tersebut membutuhkan ruang, yaitu ruangnya adalah sebuah sekolah. Begitupun pasar. Pasar ini merupakan ruang di mana di dalam ruang tersebut ada penjual dan pembeli, ada juga ada barang-barang yang akan dijual dan juga ada barang-barang yang akan dibeli. Nah, jadi di sini adalah menunjukkan bahwa pasar, sekolah, stasiun itu merupakan suatu ruang yang diperlukan oleh manusia untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, ini merupakan sumber daya ruang atau tempat. Nah, sumber daya yang berikutnya yaitu ada sumber daya waktu. Sumber daya waktu ini dilihat berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Nah, contohnya air ketika musim kemarau, itu maksudnya air ketika musim kemarau itu sulit didapatkan. Berbeda halnya ketika air ketika musim hujan itu mudah sekali didapatkan. Nah, berarti di sini dilihat dari waktunya. Waktu ketika kemarau dan waktu ketika musim penghujan. Nah, jadi di sini dilihat berdasarkan keberadaan sumber daya waktu terkait pemanfaatannya. Nah, yang berikutnya ada sumber daya alam berdasarkan daya pakai atau konsumsinya. Nah, yang pertama, ada sumber daya alam yang tidak cepat habis. Nah, ini sama saja tadi seperti yang sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sumber daya alam yang terbarukan. Nah, contohnya sumber daya alam yang tidak cepat habis itu artinya bisa digunakan berkali-kali. Nah, contohnya ada intan, batu permata, dan logam mulia. Seperti yang kita ketahui, intan dan batu permata mungkin digunakan oleh bunda kalian, kakak-kakak perempuan kalian, ataupun saudara kalian, saudara perempuan kalian, yang dimana ketika menggunakan barang tersebut, itu tidak cepat habis, karena memang bentuknya sifatnya tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, jadi hanya digunakan sebagai alat pemuas keinginan setiap manusia. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam yang cepat habis. Contohnya ada gas alam, ada bensin, dan juga bahan bakar lainnya. Nah, ini merupakan sumber daya yang di mana penggunaannya sekali pakai. Nah, sama seperti tadi sumber daya alam terbarukan dan juga tidak terbarukan. Nah, berikutnya ada potensi dan persebaran sumber daya alam di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil alamnya, dari pertaniannya, dari perhutaniannya, dari perikanannya, dan kemaritimannya. Ini Indonesia kaya sekali akan sumber daya alamnya. Tapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita sebagai manusia ini bisa menjaga dengan baik atau tidak? Ini kekayaan alam Indonesia yang diberikan oleh Tuhan, apakah kita bisa menjaga dengan baik? Kita kembali ke diri kita sendiri. Kita perhatikan saja di lingkungan sekitar. Kenapa ketika musim penghujan sering terjadi banjir? Karena apa? Karena kurangnya kesadaran manusia dalam membuang sampah. Contohnya, sering sekali masih banyak masyarakat yang kita temui masih membuang sampah sembarangan. Sehingga masih ada masyarakat yang buang sampah ke sungai. Sehingga ketika terjadi musim penghujan, sungai tersebut meluap dan airnya ke daratan. Nah, hal ini mungkin bagi dirinya itu tidak berarti. Jadi mungkin bagi dirinya itu hal biasa. Tapi tanpa dia sadari dampaknya ke semua orang. Nah, jadi di sini kita kembali lagi kepada kesadaran diri kita sendiri, di mana manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi untuk menjaga dan melestarikan alam yang sudah sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apakah kita bisa menjaganya dengan baik? Apakah kita diciptakan untuk menjaga ataukah kita diciptakan untuk merusak? Jadi ini semua kembali kepada diri kita sendiri. Nah,
Adapun potensi persebaran sumber daya alam manusia. Yang pertama, ada potensi sumber daya alam pertanian, di mana kegiatan mengelola sumber daya hayati ini dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Nah, di bidang pertanian, seperti yang coba kalian perhatikan di lingkungan kalian, atau mungkin bagi yang punya kampung halaman, nah biasanya atau ketika mudik atau ketika pulang ke kampung halaman, itu banyak sekali para petani di perkampungan. Nah, karena memang mayoritas mata pencaharian di kampung itu adalah dari hasil pertanian. Nah, jadi di sini potensi sumber daya alam pertanian di mana manusianya ini mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, dan juga tenaga kerja. Nah, contohnya dengan membajak sawah ketika petani ingin menanam padi yang tadinya tanahnya keras, itu kan harus diairi, harus diirigasi. Nah, ketika ada air mengalir, terus kan tanahnya belum gembur, keadaannya masih bentuknya keras. Nah, ini perlu digemburkan terlebih dahulu, misalkan dengan bantuan teknologi harus dibajak menggunakan mesin pembajak, yaitu atau sering disebut dengan mesin traktor atau mesin bajak sawah. Nah, beda halnya ketika zaman dulu masih menggunakan kerbau. Akan tetapi karena sekarang sudah teknologi semakin canggih, jadi banyak orang sudah para petani di kita sudah banyak menggunakan teknologi. Nah, modal ini dijadikan sebagai modal usaha untuk para petani. Contohnya ketika dia ingin menanam padi dan ingin menghasilkan padi, kan itu tentu harus membutuhkan modal dari cara membeli bibit, dimulai dari membeli bibitnya, dari membeli pupuknya, terus pembasmi hamanya, dan juga lain sebagainya. Dan ini membutuhkan modal dan juga tenaga kerja serta manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang terbaik. Nah, berikutnya ada potensi sumber daya perkebunan. Siapa bilang sih perkebunan ini tidak bisa menghasilkan nilai jual? Nah, di sini perkebunan ini adalah suatu mengelola kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau lahan untuk diolah dan dipasarkan dari hasil menanam tersebut. Contohnya ada kebun teh, ada perkebunan kopi, ada perkebunan kelapa sawit. Nah, tadinya itu kan tanah lahan kosong yang tidak ada apa-apanya, tidak dimanfaatkan, kemudian diolah dan dimanfaatkan, di mana hasilnya nanti ini akan dijual dan dipasarkan dan mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi, di mana nanti hasilnya ini itu kan menghasilkan ekonomi yang tinggi, di mana nanti bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, kebutuhan hidup para petani perkebunan tersebut. Nah, ini merupakan potensi sumber daya perkebunan. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita mungkin ada dari kalian yang sering melihat menonton televisi, bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini kebunnya ada di mana? Biasanya ada di daerah Sumatera, di Pulau Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Ini terdapat banyak perkebunan kelapa sawit. Begitupun perkebunan kopi dan yang lain sebagainya. Jadi tanpa kita sadari, Indonesia ini kaya akan hasil perkebunannya, kaya akan hasil sumber daya alamnya. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita bisa menjaganya ataukah kita merusaknya, atau kita menjadi perusaknya. Nah, sumber daya yang berikutnya yaitu ada potensi sumber daya kehutanan. Nah, siapa bilang sih hutan ini tidak memiliki potensi? Contohnya ada kayu cendana, bambu, kayu jati, kayu pinus, kayu meranti, kayu jenjing, dan juga rotan merupakan potensi sumber daya kehutanan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan merupakan paru-parunya dunia, memberikan oksigen, memberikan ruang hijau. Apa jadinya jika Indonesia tanpa hutan? Kita tidak akan bisa mendapatkan udara yang segar, kita tidak akan bisa mendapatkan oksigen, karena hutan sendiri merupakan paru-parunya dunia. Jadi maka dari itu kita harus bisa menjaga dan melestarikan alam dengan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai merusak. Nah, jadi begitupun ketika potensi kehutanan itu kan banyak ya, seperti yang kita lihat di rumah-rumah kalian, ada meja dan kursi itu berasal dari kayu. Kayu ini didapatkan dari mana? Kayu ini merupakan potensi sumber daya kehutanan. Contohnya ada kayu jati yang biasa digunakan oleh para orang tua kalian, kayu jati karena dilihat dari ketahanannya. Ketahanannya ini kata orang-orang
kayu jati ini awet meskipun mahal. Terus selain itu dia memiliki kualitas yang tinggi, terbaik. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa hutan pun bisa memiliki potensi melahirkan keunggulan. Nah, contohnya kayu cendana juga, terus ada rotan. Rotan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga setiap keluarga. Nah, jadi di sini memberikan manfaat bahwa hutan pun memiliki potensi yang tidak ternilai. Nah, selain itu ada juga potensi sumber daya di bidang pertambangannya. Nah, ada apa saja sih di bidang pertambangan ini? Yang pertama ada minyak bumi dan gas yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, yang dimana prosesnya ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan sampai ratusan tahun. Nah, selanjutnya ada batu bara, merupakan batuan hidrokarbon padat berwarna coklat, tua sampai hitam, dan terbakar berbentuk secara perubahan kimia dan fisik. Emas merupakan logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas banyak dipergunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya ada aspal, merupakan bahan utama untuk pembentukan jalan. Nah, yang terakhir, tambang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama larutan obat dalam alkohol. Contoh ini adalah kandungan yodium. Kandungan yodium dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku utama larutan obat dalam alkohol. Nah, ini merupakan potensi di bidang pertanian. Nah, berikutnya itu ada potensi kemaritiman Indonesia. Nah, di sini di bidang perikanan, Indonesia merupakan salah satu negara maritim atau kepulauan dengan memiliki lebih dari 13.000 pulau. Dengan luas wilayah laut, Indonesia sampai batas teritorialnya mencapai 3,1 juta kilometer persegi. Nah, Indonesia ditambah lagi, belum lagi ditambah dengan zona ekonomi eksklusif yang dimana luasnya bisa mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Adapun hasil yang paling banyak dihasilkan di bidang perikanan yang itu di Indonesia itu ada ikan tuna, di mana ikan tuna menjadi komoditas di bidang kemaritiman. Nah, berikutnya selain perikanan, Indonesia juga ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini yang pertama memiliki fungsi fisik, yaitu menjaga garis pantai, melindungi pantai, dan menjaga tebing dari erosi, menahan sedimen secara periodik, dan sebagai kawasan penyangga proses intrusi. Nah, fungsi yang kimianya ini sebagai tempat terjadinya proses daur ulang, sebagai penyerap karbon dioksida, sebagai pengolah bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi biologi, sebagai penghasil bahan sedimentasi, sebagai kawasan pemijak atau asuhan, sebagai sumber plasma nutfah dan sumber genetika, dan yang terakhir sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut. Nah, ini merupakan potensi alam di bidang kemaritiman. Nah, selanjutnya selain perikanan, selain terumbu karang, selain hutan mangrove, ada juga terumbu karang. Nah, di mana ada pun manfaat dari terumbu karang, yaitu potensi subsektor perikanan, sumber obat-obatan, dan juga tempat wisata bahari. Nah, yang seperti kita ketahui saat ini, Indonesia mengalami kerusakan terumbu karang. Hal ini karena dihadapkan pada beberapa faktor. Yang pertama, salah satunya faktor yaitu ketidaktahuan masyarakat. Jadi masyarakat ini tidak tahu manfaat dari terumbu karang. Jadi mereka yang seharusnya menjaga tapi malah merusaknya. Nah, yang kedua, kecenderungan orang mengambil jalan pintas tanpa memperhitungkan akibatnya. Jadi dia ingin mengambil jalan pintas nih tanpa tahu
ternyata akibatnya itu bisa membahayakan. Tanpa disadari, kerusakan terumbu karang yang telah disebabkan oleh dirinya itu bisa berbahaya. Maksudnya ketika salah satunya kan tadi terumbu karang berfungsi untuk tempat potensi subsektor perikanan. Jadi bisa jadi ketika terumbu karang tersebut rusak, itu biasanya sumber terumbu karang ini digunakan untuk habitat para ikan. Nah, jadi ikan-ikan ini tidak menemukan tempat untuk melakukan segala aktivitasnya di laut karena rusaknya terumbu karang tersebut. Nah, yang terakhir, biasanya ini karena keinginan manusia untuk mengambil manfaat dengan biaya yang kecil. Ini seperti kasus-kasus yang sering terjadi ketika para nelayan mengambil ikan, itu banyak masih ada yang terdapat menggunakan bom laut. Jadi ketika bom tersebut disebar di lautan, maka salah satunya itu terumbu karang mengalami kerusakan. Nah, jadi hal ini juga dapat membahayakan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam. Jadi jangan sampai kita di sini dengan segala kekayaan alamnya kita malah menjadi perusak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga semuanya dimulai dari hal terkecil. Contohnya saja dari membuang sampah. Apakah kalian sudah benar membuang sampah kepada tempatnya ataukah masih membuang sampah sembarangan? Nah, jadi ini kembali kepada diri masing-masing. Jadi semua diawali dari hal yang terkecil dulu. Nah, ini materi yang kita pelajari hari ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk tugas hari ini, kalian menganalisis segala sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Nanti kalian klasifikasikan sumber daya alam tersebut berdasarkan kelompokannya. Nah, contohnya tadi berdasarkan pemulihannya, berdasarkan waktunya, waktu pemakaiannya, berdasarkan kegunaannya, berdasarkan bentuk dan jenisnya. Nah, ini kalian analisis sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian. Analisis dan kelompokkan berdasarkan kelompoknya, berdasarkan klasifikasinya, lalu kalian catat di buku tulis, nanti lalu hasilnya dikirimkan melalui Google Classroom. Di mana sudah ada linknya dibagikan sebelumnya. Nah, misalnya kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, yang terakhir dari Miss ada sedikit, mudah-mudahan jadi motivasi untuk kalian. Nah, ini pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi melalui pendidikanlah kalian bisa meraih apa yang kalian cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kalian, semoga bisa tercapai. Maka dari itu, jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah merasa ingin berhenti untuk belajar, karena ketika kamu ingin berhenti untuk belajar, maka disitulah kamu harus siap menanggung pedihnya kebodohan. Jadi melalui proses pendidikan ini ada yang namanya proses belajar. Jadi proses belajar ini merupakan senjata yang paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nah, contohnya kenapa sih ini selalu menekankan kalian untuk rajin membaca? Ini sesuai dengan esensi Apawas juga kan? Esensi sekolah yaitu gemar membaca. Jadi dengan membaca kalian bisa mengetahui dunia. Jadi tanpa harus kalian pergi berkeliling Indonesia seperti yang dengan materi kita hari ini, yaitu ada kekayaan alam dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada di bidang kemaritimannya dan di bidang pertaniannya. Jadi tanpa kalian berkeliling Indonesia, hanya dengan membaca kalian sudah mengetahui Indonesia, meskipun hanya secara garis besarnya saja. Nah, tentu kan di sini menunjukkan bahwa melalui pendidikan kalian bisa mengetahui dunia dan bahkan bisa mengubah dunia. Nah, maka dari itu, misalkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan semoga kedepannya kita selalu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Miss ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dan mohon maaf apabila masih terdapat penjelasan maksudnya perkataan yang tidak berkenan di hati kalian. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.